Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sade Putri Vansuri dengan NIM 1401184046. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Persepsi Sosial dan Lingkungan Budaya terhadap Motivasi Wanita untuk Berwirausaha, Studi pada Pengusaha Wanita UMKM di Bekasi. Nah, gambaran umum objek penelitian ini adalah UMKM yang ada di Bekasi. Karena pada masa pandemi ini, sektor UMKM di Kabupaten Bekasi dapat terus bertahan dan menunjukkan eksistensinya walaupun omset penjualannya itu berkurang cukup banyak, sebanyak 20% dari total 1.500 lebih UMKM se-Kabupaten Bekasi, pelaku usaha di sektor kuliner dan kerajinan tangan menjadi sektor usaha yang tidak terlalu berdampak pandemi. Pada Kabupaten Bekasi sendiri tercatat sebanyak 143.390 orang sebagai penerima dana bantuan pemerintah, yang 91.446 diantaranya merupakan realisasi usulan desa atau kelurahan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mandiri Kabupaten Bekasi. Nah, latar belakang penelitian ini adalah motivasi umumnya kita ketahui sebagai bentuk dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau diri sendiri yang akan membuat orang tersebut menjadi lebih bersemangat dalam melakukan sesuatu hal yang akan atau sedang dilakukannya. Sedangkan persepsi sosial dalam hal ini keluarga dan lingkungan budaya dirasa berperan cukup signifikan dalam memotivasi seseorang untuk berwirausaha. Pemilik usaha di Indonesia didominasi oleh perempuan. Menurut Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dari 54,5 juta pengusaha yang ada di Indonesia, 49,9 jutanya adalah usaha mikro kecil dan menengah yang 60%-nya dimiliki oleh perempuan. Nah, perumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah apakah persepsi sosial berpengaruh terhadap motivasi wanita berwirausaha, dan yang kedua apakah lingkungan budaya berpengaruh terhadap motivasi wanita berwirausaha. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah persepsi sosial dan lingkungan budaya berpengaruh terhadap motivasi wanita dalam berwirausaha. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan informasi bagi pembaca yang berkaitan dengan topik pembahasan yang penulis angkat, sehingga para pembaca dapat meningkatkan motivasi dalam berwirausaha. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan atau referensi bagi akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Teori pendukung dari penelitian ini yang pertama adalah persepsi sosial. Menurut OHA, persepsi sendiri hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Yang kedua adalah teori lingkungan budaya. Sangat sulit untuk mendefinisikan konsep budaya, sebab budaya merupakan nama abstrak untuk fenomena multidimensional yang sangat luas. Menurut Darsono, lingkungan adalah semua benda dan kondisi di dalamnya manusia dan aktivitasnya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Teori yang ketiga adalah teori motivasi. Menurut Richard M. Steers, dalam Andriani mengartikan motivasi adalah kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri dalam kegiatan yang berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukan perasaan senang yang relatif terhadap hasil, perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan. Yang keempat adalah teori wirausaha. Setiap pikiran dan langkah kewirausahaan adalah bisnis itu sendiri. Menurut Alma, wirausahawan adalah seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat peluang-peluang, mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Teori yang kelima adalah teori pengusaha wanita. Menurut Darmanto dan Yuliri, wirausaha wanita adalah orang yang menerima pesan menantang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan menjadi mandiri secara ekonomi. Lalu yang terakhir ada teori dari UMKM. Menurut Fries, di daerah-daerah
yang tingkat kelahiran perusahaan baru lebih tinggi, juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah sebaliknya. Kerangka pemikiran. Nah, jadi ada dua variabel independen, yaitu persepsi sosial dan lingkungan budaya, yang dihipotesisnya berpengaruh terhadap mempengaruhi variabel dependen, motivasi menjadi wirausaha. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dan jenis penelitian. Berdasarkan metodenya adalah kuantitatif, berdasarkan tujuan deskriptif eksplanasi, berdasarkan tipe penelitian adalah kausal, berdasarkan keterlibatan penelitian tidak mengintervensi data, berdasarkan unit analisisnya individu, berdasarkan waktu pelaksanaan itu cross-sectional. Nah, tahapan penelitiannya yang pertama adalah preliminary interview, lalu menentukan fenomena, yang ketiga identifikasi masalah, lalu menentukan objek penelitian, studi pustaka, identifikasi variabel penelitian, kerangka pemikiran dan penyusunan hipotesis, menetapkan metode penelitian, penyebaran kuesioner dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, lalu kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya untuk populasi dari penelitian ini adalah menggunakan jumlah seluruh pengusaha wanita UMKM di Bekasi yang berjumlah 12.962 orang, lalu dihitung menggunakan teori Slovin untuk sampelnya yang disimpulkan menjadi 388 sampel. Lalu untuk pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner yang akan disebarkan kepada wanita pelaku UMKM di Bekasi. Nah, sumber datanya adalah sumber data primer menggunakan hasil yang terkumpul dari penyebaran kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert. Sangat setuju di 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau menggeneralisasikannya. Yang kedua adalah MSI, mengubah hasil dari penggunaan skala Likert sebelumnya yang berskala ordinal menjadi data berskala interval. Lalu ada uji asumsi klasik. Penelitian yang akan menggunakan skala linear berganda tentunya harus melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, seperti uji normalisasi, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitasm, dan autokorelasi. Nah, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis-hipotesisnya, berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan atau tidak. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.